kalau misalkan sekarang kan kebetulan yang dicari itu pasti yang S1 minimal, sedangkan kan aku SMK. Kita yang SMK tuh merasa ya diberikan kesempatan. Susah banget sih Kak, soalnya aku juga di tahun ini baru dapat kerjaan. Sempet kayak ya udahlah, kayak udah bantuin mama aja gitu di rumah kan, tetap terus cari kerja sih, nggak putus asa gitu aja sih Kak. Halo, selamat malam pemirsa. Survei BPS menyebutkan hampir 10 juta generasi Z atau rentang usia 15 hingga 24 tahun saat ini menganggur, tidak sekolah dan tidak bekerja. Nah, kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat generasi inilah yang nantinya akan menjadi bonus demografi dan yang akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lalu mengapa mereka kesulitan mencari kerja atau tidak sekolah saat ini? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan sejumlah narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu, ada Bapak Maliki, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas. Selamat malam Bapak, boleh dicoba mikrofonnya? Selamat malam. Baik. Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Prof. Payaman Simanjuntak, pakar hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia. Selamat malam. Prof. Baik, di sebelah kiri saya ada Pak Anton J. Supit, anggota Dewan Pakar Apindo. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Raymond Chin, influencer. Selamat malam Mas Raymond. Malam. Baik. Sebelum kita membahas soal ini, kita punya informasi, kita simak informasi yang satu ini terlebih dahulu. Gen Z atau sebutan untuk generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 semakin hari semakin sulit mencari pekerjaan. Bahkan pencari kerja yang melamar ke warung seblak di Ciamis, Jawa Barat bulan lalu, peminatnya membludak. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 hingga 2022, sebanyak 9,9 juta atau sekitar 22% lebih Gen Z menganggur alias tidak sedang belajar, bekerja atau pelatihan. Ada beberapa faktor yang membuat Gen Z menganggur hingga sulit mendapat pekerjaan. Di antaranya penciptaan lapangan kerja yang lebih sedikit dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja. Susah banget sih menurut aku, perjuangannya susah banget sih, apalagi kalau misalnya cuma lulusan SMA ya susah banget menurut aku zaman sekarang. Kayaknya harus punya skill, ataupun juga kayaknya yang paling penting sekarang pengalaman sih Kak kayaknya. Kemungkinan saya akan nerusin kuliah dulu, karena untuk persyaratan kerja sekarang susah, kebanyakan persyaratan kerja sekarang minimal lulusan D3 itu. Jadi saya memutuskan untuk ngambil kuliah aja dulu. Kalau untuk harapan sih bagi saya membuka lowongan pekerjaan yang lebih luas lagi sih. Fenomena ini dinilai mengkhawatirkan. Banyaknya Gen Z yang seharusnya menjadi bonus demografi dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 justru bisa jadi beban karena saat ini hampir seperempat dari mereka menganggur. Ya pemirsa, malam hari ini kita juga kehadiran ada perwakilan dari generasi Z yang sudah hadir di studio saat ini. Boleh diperkenalkan satu persatu namanya? Perkenalkan, nama saya Rama, lulusan Universitas Negeri Jakarta. Baik, kalau yang satunya? Perkenalkan, nama saya Wanda dari lulusan Universitas Indraprasta PGRI. Baik, saya mungkin ke Mas Rama ya. Mas Rama lulus tahun berapa Mas? Lulus tahun 2022. 2022, saat ini sudah bekerja? Saat ini freelance. Freelance, di bidang apa Mas? Di bidang tata boga. Tata boga, tapi memang ini jurusan ataupun pekerjaan betul. yang memang disenangi? Betul. Ini sejak awal 2022 lulus langsung di tata boga hingga saat ini? Tidak, sebelumnya saya pernah melamar di berbagai perusahaan. Nah, sudah sampai di tahap MCU, lulus. Tapi setelah itu akhirnya bilang bahwa habis ini nunggu informasi lagi gitu. Nah, terus saya tunggu, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan sama sekali. Belum ada? Iya. Tapi kuliahnya dulu jurusannya tata boga? Iya, pendidikan tata boga. Tata boga. Iya. Nah, pernah melamar di perusahaan sebelumnya itu jurusan apa, bidangnya apa? Sama, tata boga juga. Tata boga juga. Tapi Anda tidak mempertanyakan ya, kenapa kemudian tidak ada panggilan lagi? Oke. Tapi informasinya di situ lulus, tapi kok nggak ada kejelasan lagi gitu. Kayak gitu. Tapi sebenarnya pengennya Mas Rama ini kerjanya jadi apa sih? Jadi chef kali ya. Jadi chef. Iya. Oke. Pengen jadi chef. Tapi sulit nggak sih sebetulnya melamar pekerjaan untuk bidangnya sendiri tata boga begitu?
sangat sulit sih. Apa yang dirasa? Apa hal yang menyulitkan menurut Mas Rama? Karena spesifikasi lamaran kerjanya itu harus pengalaman 3 tahun minimal gitu. Sedangkan saya kan fresh graduate ya. Nah, saya kerja mau cari pengalaman justru gitu. Tapi malah di situnya pengalaman minimal 3 tahun, 2 tahun gitu. Tapi saya fresh graduate, tapi saya punya tekad, tapi kenapa belum dikasih kesempatan gitu. Baik, berarti ini kerjaan yang sekarang adalah perusahaan yang kedua? Iya, freelance sampai sekarang. Oke, kalau yang di sebelahnya tadi Mbak Wanda ya? Oke, kalau Mbak Wanda lulusnya di tahun? 2022 juga. Sama? Iya. Jurusan apa dulu dan saat ini bekerja? Jurusan kuliahnya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Saat ini belum ada pekerjaan tetap sih. Oke, berarti selama 2 tahun ini belum mendapat pekerjaan. Lalu apa yang dilakukan? Apakah sudah apply mungkin pekerjaan di perusahaan-perusahaan atau mungkin ke sekolah-sekolah? Sudah sih, cuman belum ada panggilan lagi, belum ada kabar lagi. Sudah berapa kali melamar selama 2 tahun ini? Udah banyak sih yang saya apply gitu, di bidang admin. Di bidang Banyak administrasi? Ya. Malah di luar dari jurusan yang diambil pada saat perkuliahan? Iya. Tidak mau mencoba ke sekolah-sekolah mungkin? Sudah, tapi kebanyakan kalau sekolah itu biasanya di tahun ajaran baru ada. Oke, tapi sudah pernah mencoba? Sudah. Dan sudah berapa sekolah? Sudah. Sudah berapa sekolah yang saat itu dilamar? Sudah 3 lebih deh kayaknya. Sudah 3 lebih tapi belum ada yang diterima? Iya. Apa yang Anda rasa sulit untuk mendapatkan itu? Mungkin kayaknya kebanyakan harus ada skill atau pengalaman gitu. Jadinya agak sulit sih. Baik. Oke, mungkin kita langsung tanyakan ke Pak Anton ya. Pak Anton, ini kan perusahaan selalu menuntut minimal berpengalaman sekian tahun begitu ya. Tapi bagaimana? Ini kan akhirnya menutup kesempatan para generasi Z ini untuk mendapatkan pekerjaan, apalagi mereka baru lulus tidak punya pengalaman. Jadi Mbak Putri, saya ingin tidak langsung menjawab pertanyaan ya, tapi kita mesti bicara dulu hal yang dalam konteks ini yang lebih mendasar. Menurut saya, ini saya kira dengan Pak Payaman, Pak Maliki kita sudah sering berinteraksi. Tugas pokok pemerintah adalah menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan bangsa. Cara paling efektif itu adalah dengan memberi lapangan kerja. Nah, untuk ada lapangan kerja tentunya harus ada investasi yang masuk, baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu iklim investasi harus baik. Nah, ini memang menjadi masalah besar, iklim investasi kita juga tidak menarik. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai pengangguran, karena kurangnya investasi yang masuk, dan yang saya sangat concern itu data, Mbak Putri. Kalau dibilang BPS mengatakan Gen Z ini ada 9 juta, padahal data pengangguran yang dikatakan oleh BPS itu 7 jutaan sekian. 7,2. Jadi ini sesuatu yang rancu ya, artinya menurut saya. Jadi yang dimaksud BPS ini apa? Nah, ini yang nanti mungkin Pak Maliki bisa jawab bahwa kita ini data tidak benar sebenarnya. Membuat, mestinya beginilah. Data itu harus benar sehingga kalau pemerintahnya baik, ya dengan catatan pemerintah baik, itu lantas membuat manpower planning, mempekerjakan rakyatnya dia atau anak-anak adik-adik kita ini tentunya sesuai dengan kompetensi yang mereka punya, atau mendidik mereka kompetensi yang dibutuhkan. Nah, sekarang kalau kita bicara data pengangguran, jangan dulu bicara generasi Z. Data BPS pengangguran 7 jutaan orang ya Pak Payaman. 7,2. Tapi kalau kita buka Omnibus Law Pak Payaman ya Pak Maliki, itu pada waktu di proses Undang-Undang Ketenagakerjaan, maksudnya untuk menciptakan lapangan kerja, preferensi itu adalah pencari kerja 45,8 juta orang. Jadi sekarang kalau sebagai pemerintah atau katakanlah Bappenas mesti mengusulkan perencanaan apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah pengangguran, apakah dasar 7 juta orang atau 45 juta orang? Saya percaya yang benar yang 45 juta. Karena itu ada 10 juta menganggur, belum yang newcomer setiap tahun itu 2,5 sampai 3 juta orang. Nah, ini yang saya kira yang sangat-sangat keliru. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau saya ingin mengutip yang dikatakan oleh Ben Bernanke, mantan The Fed di Amerika ya, bahwa satu ekonomi satu bangsa hanya akan bisa survive apabila dia mempunyai labor force yang mempunyai skill. Apalagi dalam dunia teknologi yang berkembang demikian cepat, globalisasi.
Sangat disayangkan di era permintaan Pak Jokowi awal mencetuskan ide vokasi, dan menurut saya juga tidak kemana-mana lah. Ya berjalan tapi ya sekedar katakanlah ya ada kegiatan-kegiatan tapi tidak membuat satu sistem nasional. Padahal menurut kami tugas paling mendasar pemerintah adalah memberikan kompetensi yang paling minimal dibutuhkan oleh generasi muda kita. Sehingga mereka ini kalau mencari kerja tidak dipersoalkan seperti Mas Rama tadi dan Mbak Wanda dikatakan ada pengalaman. Karena apa? Vokasi itu, dan kita memang sebenarnya sudah dibantu oleh Jerman. Sangat disayangkan tahun ini Jermannya pulang, sudah selesai. Tapi tidak ada apa-apa di kita, Pak. Ini sorry saya katakan terbuka saja. Nah dengan sistem vokasi yang benar, katakanlah di Jerman, 3 tahun SMK, mereka lebih fokus kepada SMK. SMK itu 3 tahun dengan dual system, 30% teori dan setelah itu langsung praktek pada minggu yang sama. Tenaga-tenaga muda ini yang mengikuti pendidikan vokasi sudah menjadi tenaga-tenaga yang siap kerja. Tapi faktanya masih banyak lulusan SMK yang justru malah tidak dapat jadi pekerjaan. persoalan kita ini selalu kan menggeneralisasi dan menggampangkan masalah. Karena mau cepat, dan ini beginilah, ini kita sudah lupakanlah yang namanya leapfrog tanpa dasar yang kuat. Kita selalu mau meloncat tinggi, mau hilirisasi dan lain-lain, tapi menimbulkan banyak masalah. Nah, katakanlah seperti tenaga ini. Sebelum ada SMK yang begitu marak, karena SMU dirasakan tidak siap untuk bekerja, lantas dibuat moratorium SMU. Setiap sekolah baru, sekolah menengah yang akan didirikan harus SMK. Tetapi SMK yang tidak mengikuti prinsip dual system, yaitu teori dan praktek. Jadi ya kembali lagi teori juga, jadi ada 14.000 SMK di Indonesia. Ada beberapa yang baik, tapi ya tidak ada arti lah kalau kita bilang dari 14.000. Nah, oleh karena itu yang kita harapkan pemerintahan yang baru ini betul-betul masalah vokasi. Ya, vokasi ini menurut saya, karena itu diterapkan di Malaysia, di Jepang, di China. Ada statement dari CEO-nya Apple, Tim Cook yang datang di sini, yang kita berharap dia investasi, ternyata tidak juga kan. Nah dia mengatakan begini, mereka ke China bukan karena upah buruh murah, tetapi karena tersedianya tenaga-tenaga labor force yang punya kompetensi yang sama, terutama dalam hal molding dan lain-lain yang sulit ya, di satu daerah dalam jumlah besar, dan itu yang kita tidak punya. Dan dia mengatakan karena mereka menjalankan deep vocational system. Jadi kalau kita tidak jadi gini, kalau seperti Albert Einstein mengatakan, kita selalu melakukan hal yang sama, artinya business as usual, tapi mengharapkan hasil yang spektakuler, ya tidak mungkin. Kasihan yang generasi muda ini. Baik, artinya bisa jadi salah satu faktor pengangguran karena rendahnya kompetensi dari tenaga Saya kerja. Kira itu juga. Oke, nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Indonesia Business Forum masih akan kembali sesaat lagi.